Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهمه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, yang sekiranya kita berusaha menghitungnya maka Allah pastikan di dalam Al-Quran kita tidak akan sanggup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka niscaya kalian tidak akan sanggup menunjukkan nikmat begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat besar, ma'asyiral muslimin, adalah nikmat Allah mudahkan kita kembali bisa bertemu di majelis ilmu, di taman-taman surga. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat pun bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman surga dunia itu wahai Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, hilakul zikr, halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita berkumpul di sini bukan mencari dunia. Kita duduk di sini bukan mencari sesuatu yang bersifat harta dan sebagainya, tidak. Akan tetapi kita berkumpul di sini adalah untuk mengingat Allah, kembali mengecas keimanan kita, mengecas ketakwaan kita dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah berikan kita ganjaran sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada para hambanya melalui lisan Rasulnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan dimudahkannya kita sampai ke tempat ini, Allah memudahkan kita bisa sampai ke surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan sebuah kitab hadis yang kecil secara fisik, akan tetapi kandungan yang ada di dalamnya begitu banyak, begitu besar, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita sampai kepada hadis yang ketiga
dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka kita baca hadisnya ma'asyiral muslimin. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi beliau memiliki kunyah Abu Abdurrahman atau Abu Abdurrahman. Nama beliau adalah Abdullah, anak dari khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Disebutkan di sini radhiyallahu anhuma karena keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana pujian yang Allah berikan kepada para sahabat di dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah, maka kita pun mengucapkan yang sama kepada mereka, dan itulah ciri ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mendoakan, memuliakan sahabat-sahabat Nabi, dan berbeda dengan sebagian daripada kelompok yang menyimpang, yaitu Syiah Rafidah. Mereka sangat mencela para sahabat dan tidak memuliakan kecuali hanya sebagian kecil saja dari para sahabat. Maka disebutkan radhiyallahu anhuma karena Abdullah bin Umar sang anak dan bapaknya Umar bin Khattab kedua-duanya adalah para sahabat. Sekiranya yang menjadi sahabat adalah salah satu dari keduanya, maka cukup mengucapkan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Tapi karena keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak beserta anak, maka kita mendoakan keridhaan Allah kepada keduanya. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalimat sami'tu, jadi kalau antum mempelajari hadis dan antum mendengar kalimat sami'tu, berarti hadis tersebut didengar langsung oleh sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Di sini Abdullah bin Umar mendengarkan langsung hadis ini dari Rasulullah, maka dari itu beliau mengatakan sami'tu, langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak mendengar secara langsung, jadi para sahabat itu tidak setiap hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga bekerja sebagaimana kita. Mereka juga punya kesibukan sebagaimana kita punya kesibukan, tapi mereka baku atur dengan sahabat yang lain. Hari ini kamu pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kamu sampaikan apa yang disampaikan Nabi, apakah ada wahyu, nanti kamu sampaikan kepada saya. Terus besok saya yang pergi, mereka baku atur. Dan tatkala sahabat mendengarkan hadis bukan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dari sahabat yang lain, maka di antara cirinya hadis tersebut lafaznya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala, disebutkan qala, bukan sami'tu, tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini serupa dengan hadis yang pertama, ya, dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang membahas tentang niat. Beliau pun mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sahabat Abdullah bin Umar mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang sangat kuat, sangat gigih berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin."
Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah, pondasi yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Dan persaksian bahwasanya Rasulullah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Dan yang kelima adalah, dan yang keempat adalah wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah. Kemudian yang terakhir adalah wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kalau kita lihat di sini ma'asyiral muslimin, berbeda dengan redaksi hadis yang sebelumnya, yang mana di hadis yang kedua yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ketika Nabi SAW ditanya apa itu Islam, beliau menjawab dengan jawaban yang serupa, hanya saja puasa lebih didahulukan daripada haji. Tetapi di hadis yang ketiga ini, haji didahulukan daripada puasa. Maka yang lebih benar adalah puasa lebih dulu, kemudian haji adalah yang kelima. Tetapi sebagaimana hadis yang ketiga ini, sebagian para pakar hadis mereka tidak mempermasalahkan meriwayatkan hadis dengan makna. Intinya komplit 5, mau lebih dulu yang mana tidak ada masalah. Tapi intinya kalau kita ingin memahami sebagaimana hadis yang kedua kemarin, yang keempat adalah puasa dan yang kelima adalah haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Islam dibangun. Kalau ditanya siapa yang membangun ini? Siapa yang membangun ini? Allahu Azza wa Jalla. Jadi dibuang fa'ilnya secara bahasa adalah menggunakan fi'il yang majhul. Artinya apa? Dibangun. Padahal kalau kita ingin takdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala membangun, tapi pelakunya dibuang gara-gara sudah maklum. Artinya apa? Tidak ada yang membangun Islam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuang pelakunya, langsung dijadikan bunyal Islam. Ini sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan manusia, jawabannya sudah pasti Allah. Karena sudah diketahui jawabannya, maka dijadikan ada fi'il yang majhul. Sebagaimana hadis ini, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Siapa yang membangun? Sudah pasti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menggunakan kalimat pondasi seakan-akan Islam ini seperti bangunan untuk memudahkan pemahaman. Dan ini yang kita kenal, sedari kecil kita hafalkan, sedari kita duduk di taman-taman Al-Quran, TPQ, rukun Islam ada 5. Nah ini sudah dia, ya, Islam dibangun di atas 5 perkara. 5 perkara inilah yang dikenal dengan masyhur dengan rukun Islam. Tapi kalau antum ditanya istilah rukun Islam, apakah itu lafaz yang bersumber dari Nabi atau bukan? Maka jawabannya bukan. Rukun itu artinya adalah pondasi. Dan itu bersumber dari para ulama mengistilahkannya dengan rukun Islam. Tapi apakah ada lafaz rukun dari Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Kenapa para ulama mengistilahkan dengan pondasi atau dengan rukun? Tentunya karena pentingnya perkara ini di dalam agama Islam. Dan kita paham sesuatu rukun itu kalau tidak ada maka tidak ada sesuatu. Rukun itu harus ada. Rukun Islam, maka orang Islam harus memegang rukun itu. Dan rukun salat, tidak ada rukun dalam salat yang dikerjakan, tidak ada salatnya.
Nah, maka para ulama mengistilahkan dengan 5 perkara ini dengan arkanul Islam atau yang kita kenal dengan rukun Islam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu syahadat. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kalimat bersaksi atau syahadah itu bisa bermakna bersumpah. Ya, berarti kalau seseorang sudah bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, maka dia sudah bersumpah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kalimat la ilaha illallah di sini mengandung dua, atau para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah di dalam kalimat la ilaha, dan yang kedua adalah kalimat illallah. Apa inti daripada kalimat la ilaha illallah? Yang pertama, di dalam kalimat la ilaha, yaitu di sana ada penafian. Penafian itu artinya menolak, menerima, menafikan. Menafikan apa? Semua sesembahan yang ada yang disembah oleh manusia. Ya. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang sesembahan yang dijadikan sembahan oleh manusia itu sangat banyak. Sebagian di antara mereka ada yang menyembah matahari. Sebagian di antara mereka ada yang menyembah hewan. Sebagian di antara mereka ada yang menuhankan sesama manusia. Jadi kalau kita bicara tentang sesembahan yang dijadikan sembahan oleh manusia itu banyak. Maka orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat, dia harus menafikan semua itu. La ilaha artinya menafikan, menolak semua sesembahan-sesembahan yang ada. Dan itulah kenapa orang Arab di zaman Nabi SAW tidak mau mengucapkan kalimat ini, karena mereka paham kalau saya mengucapkan kalimat ini saya harus menolak semua sesembahan-sesembahan yang ada, yang sudah ada dari nenek moyang kita ini. Jadi kita tolak semuanya. Ya, kita tidak terima. Ya, kita nafikan. Kemudian setelah itu di kalimat illallah, di situ ada isbat atau penetapan. Penetapan bagaimana? Kecuali hanya Allah. Jadi setelah orang menafikan semua sesembahan-sesembahan selain Allah, sesembahan yang ada dinafikan, semuanya tidak berhak diibadahi, baru dia menetapkan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dua inti yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu nafyu wal isbat, menafikan kemudian menetapkan. Dari sini kita paham bahwasanya arti yang ada di televisi-televisi itu kurang. Kalau antum dengar azan, jeda azan di televisi, singkat saja artinya tiada Tuhan selain Allah. Itu belum lengkap. Kalau ditanya apakah di dunia ini Tuhan hanya Allah? Jawabannya apa? Tidak. Banyak yang dituhankan oleh manusia. Maka kalau dikatakan tiada Tuhan selain Allah, kurang tepat. Yang tepat bagaimana? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allahu Azza wa Jalla. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah persaksian yang pertama. Ya, seseorang tatkala dia ingin masuk ke dalam agama Islam, dia harus mengimani ini. Dia harus mengimani di hatinya dan mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah. Dan orang Arab terdahulu mereka paham bahasa Arab. Mereka tidak mau ucapkan ini
Karena mereka tahu konsekuensi kalau saya mengucapkan, saya harus tinggalkan semua sesembahan-sesembahan ini. Saya tinggalkan berhala-berhala ini. Nah, sayangnya orang-orang di zaman ini banyak yang mengucapkan tapi tidak ngerti kandungannya. Dia mengucapkan tapi masih meminta kepada selain Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah, kalau hasil panen lautnya kurang, pergi ke laut sedekah laut. Dia kurang memahami makna dan intisari daripada kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang sudah mengikrarkan la ilaha illallah, dia harus mentauhidkan Allah dalam segala aspek. Di dalam rububiyah Allah, dia tidak menetapkan sesuatu yang hanya Allah yang mampu kepada selain Allah. Apa di antaranya? Menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur alam semesta, memberikan rizki, memberikan kesembuhan, dan yang lain-lainnya. Itu hanya Allah yang mampu, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Maka kita katakan orang yang tauhidnya benar, dia tidak percaya dengan pawang hujan. Orang yang tauhidnya benar, dia tidak percaya dengan dukun. Pergi ke dukun agar rezekinya lancar. Kalau rezeki bisa diatur oleh dukun, kenapa dia tidak kaya? Bagaimana dia mengatur orang bisa dapat rezeki, sedangkan kita lihat dukun itu sengsara hidupnya? Tidak terbukti. Terus kemudian berkaitan juga dengan jimat, menggunakan jimat-jimat dan sebagainya. Ya, maka tatkala seseorang itu benar la ilaha illallahnya, dia mentauhidkan Allah dan rububiyah Allah. Yang mampu menghidupkan hanya Allah, yang mematikan hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah, dan yang lain-lainnya. Terus kemudian yang kedua adalah tauhid, mentauhidkan Allah di dalam ibadah kepada Allah, disebut dengan tauhid uluhiyah. Artinya apa? Semua yang Allah jadikan ibadah di dalam kehidupan ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Salat kita, berdoanya kita, berharapnya kita, takutnya kita, dan seterusnya, itu hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Bagaimana kaidahnya? Menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan menafikan apa yang Allah telah nafikan untuk dirinya sesuai dengan keagungan Allah, tanpa menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian persyahadatan ini tidak cukup hanya dengan satu saja, tapi yang kedua ada wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini sepaket. Jadi syahadat yang di rukun Islam pertama ini mengandung dua persaksian. Yang pertama adalah persaksian kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah persaksian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensi dari persaksian wa anna Muhammadan Rasulullah? Yang pertama adalah mengimani bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Antum bersaksi wa anna Muhammadan Rasulullah, antum harus imani beliau adalah utusan Allah. Terus kemudian yang kedua, antum harus membenarkan apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang datang membawa kabar. Ada kabar yang sudah terjadi, ada kabar yang belum terjadi atau akan datang. Tugas kita kalau bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah, kita imani, kita benarkan. Jangan lagi seperti sebagian orang mengatakan saya enggak mau. Karena manusia, Nabi SAW itu manusia bisa salah, saya enggak mau terima. Kita katakan tidak. Allah sudah bantah di dalam Al-Quran berkaitan dengan peringai Rasulullah adalah seorang Rasul. Maka Allah katakan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak ngomong dengan hawa nafsu, tetapi apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan man ata'ar rasul faqad ata'a Allah wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Terus kemudian mentaatinya. Jadi setelah mengimani, membenarkan apa yang datang dari beliau, mentaati perintah-perintah beliau. Itu konsekuensi persaksian anna Muhammad Rasulullah. Apa yang beliau perintahkan, kita lakukan. Kemudian yang keempat, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh beliau. Menjalankan perintah sepaket dengan menjauhi larangan. Terus kemudian yang terakhir, wa alla yu'badallaha illa bima syara, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah disebut dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia ma'asyarul muslimin, berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, ya. Kita mentauhidkan Allah dan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, lawan daripada tauhid itu adalah kesyirikan. Tatkala kita sudah mengikrarkan la ilaha illallah, kita tidak boleh lagi meyakini ada yang bisa memberikan manfaat, ada yang bisa memberikan mara bahaya, ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang dia itu melakukan kebalikannya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sekiranya engkau Muhammad berbuat kesyirikan, maka akan batal seluruh amal ibadahmu. Nabi SAW kalau melakukan kesyirikan, batal amal ibadahnya. Kalau beliau saja demikian, lantas bagaimana dengan kita? Terus kemudian rukun Islam yang kedua, wa iqamis shalah. Apa itu iqamis shalah? Mendirikan salat. Salat apa yang dimaksudkan di sini? Yaitu salat-salat yang wajib. Berapa kali dalam sehari? 5 kali. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, dan isya. Maka ini harus dikerjakan, ma'asyaral muslimin, dan ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW sudah dijamin surga, sudah dijamin pengampunan dosa. Beliau salat sampai akhir hayat. Bahkan di antara perkara yang beliau sangat utamakan sebelum beliau meninggal dunia, berkaitan dengan perkara salat. Beliau pingsan beberapa kali, kemudian sadar, yang diingat adalah salat. Maka ini sangat bertolak belakang dengan sebagian kelompok yang antum mungkin pernah dengar. Antum kalau sudah sampai tahapan ini, udah nggak usah salat lagi. Kalau sudah sampai tahapan ini, sudah salat Jumatnya nanti cukup duduk di kursi, itu sudah ngikut dengan yang di Mekah katanya. Dan seterusnya. Maka kita katakan, siapa anda? Apakah anda lebih mulia daripada Rasulullah? Apakah anda lebih mulia daripada sahabat? Apakah anda lebih mulia daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Utsman, daripada Ali, sehingga anda mengatakan demikian? Mereka adalah orang-orang generasi terbaik, Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka tidak meninggalkan salat semasa hidup mereka. Mereka melakukannya hingga akhir hayat. Kok bisa anda datang belakangan mengatakan anda sudah tidak wajib melaksanakan salat? Maka jelas ini adalah pemahaman yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ma'asyarul muslimin, dalam banyak ayat Allah mengatakan wa aqimus shalah. Apa itu aqimus shalah? Kerjakanlah, dirikanlah salat. Antum bisa cari dalam Al-Qur'an banyak sekali kalimat wa aqimus shalah atau wa yuqimus shalah, itu banyak sekali. Artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan salat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda ketika mengutus sahabat Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi SAW mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Wahai sahabat Muaz, kamu pergi ke kota Yaman, dakwakan mereka tauhid, dakwakan mereka tentang syahadat. Kalau mereka terima apa yang antum dakwakan daripada syahadat, kasih tahu mereka Allah telah mewajibkan bagi mereka salat 5 kali sehari.
salat 5 kali dalam sehari. Ya, jadi Nabi SAW mengutus sahabat Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Apa yang pertama kali didakwakan? Tauhid. Tauhid itu apa? Ya rukun Islam yang pertama. Syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan Nabi katakan, kalau mereka menerima apa yang kamu serukan daripada tauhid ini, daripada syahadat ini wahai Muaz, kabarkan kepada mereka Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 kali dalam sehari. Maka di sini kita melihat bahwasanya salat ini hukumnya apa? Wajib. Yang 5 waktu. Kalau kita belajar lagi histori diwajibkan salat, itu sebenarnya sudah mendapatkan pengurangan hingga akhirnya sampai 5. Dan Nabi disuruh lagi minta kurang, tapi beliau sudah malu. Dan itu pun 5 saja kadang sangat berat dilakukan bagi sebagian kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mewajibkan salat ini bagi siapa? Pertama, muslim. Yang kedua apa? Balik. Kemudian yang ketiga apa? Akil, berakal. Muslim, balik, berakal. Sehingga kalau dia adalah orang yang gila, maka tidak wajib sholat. Maka kalau ada orang tidak sholat, kita lihat aja, antum gila kah? Karena Allah tidak wajibkan sholat bagi orang yang gila. Kemudian Allah tidak wajibkan sholat bagi orang yang belum balik. Belum balik, masih anak-anak. Ini mau dibilang belum balik, jenggotnya sudah putih, kan gitu. Nah, maka bagaimana yang harus kita lakukan? Kita ingat baik-baik, setiap muslim yang balik, yang berakal, wajib mengerjakan sholat. Terus bagaimana dengan anak-anak yang belum balik? Jawabannya, mereka pada asalnya tidak wajib mengerjakan zakat, tapi di antara sunnah Nabi SAW yang diajarkan petunjuk beliau SAW bersabda, "Allimu auladakum bis-shalah idza balagu sab'an." Yaitu Nabi SAW mengatakan, ajarkan anak-anak kalian untuk salat apabila dia sudah mencapai umur 7 tahun. Jadi artinya apa? Tatkala anak kita belum balik, 7 tahun belum balik, tapi pengajaran untuk mendidik mereka terlatih untuk sholat sudah dimulai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wadribuhum 'alaiha idza balagu 10. Pukul mereka kalau sudah sampai 10 tahun enggan melaksanakan sholat. Jadi tatkala umur 7 tahun sudah mulai dikasih perintah, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, diajak agar terbiasa. Tatkala sudah 10 tahun boleh dipukul, tapi ingat, pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mengantarkan ke UGD. Ya, pukulan yang mendidik. Seperti itu. Agar apa? Agar terbiasa dari kecil melaksanakan sholat. Nanti tatkala dewasa sudah tidak berat memerintahkan mereka sholat. Sebagian orang tua cuek dengan anak-anaknya. Diperintahkan sholat, umur anaknya sudah 20 tahun. Itu sudah adu argumen dengan orang tuanya. Kenapa? Dari kecil tidak menjalankan petunjuk Nabi SAW. Terus kemudian kita tidak memanjang lebar berkaitan dengan sholat. Kita semua sudah paham sholat itu wajib. Dan perlu kita ketahui, para ulama sepakat, barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia kafir. Seperti yang kita katakan tadi itu kan, saya sudah tidak wajib sholat ini, saya sudah sampai tahap itu perkataan kufur. Para ulama sepakat tidak ada perbedaan, orang yang mengingkari kewajiban salat kafir. Hanya saja para ulama berselisih pendapat bagi orang-orang yang meninggalkan salat karena malas, tapi dia masih meyakini salat itu wajib. Itu terjadi perselisihan pendapat. Jadi ada kaum muslimin dia enggak salat, bukan dia mengingkari kewajibannya, tapi dia malas. Dan itu yang banyak menimpa kaum muslimin. Bagaimana hukum orang ini? Terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan pendapat yang pertama, orang tersebut tidak kafir, tapi dia jatuh kepada dosa yang sangat besar. Pendapat yang kedua, dia telah kafir. Meninggalkan sholat karena malas, dia telah kafir. Kenapa? Karena beberapa dalil, dan ada yang mengatakan ini adalah pendapat jumhur ulama. Disebutkan di sini, di antara dalilnya biar antum paham ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mudaththir ayat 42-43. Allah mengabadikan percakapan penduduk surga
dan penduduk neraka. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menjadikan kalian ini berada di neraka Saqar? Maka penduduk neraka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulu bukanlah orang yang mengerjakan salat. Di antara dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 11, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din." Apabila mereka itu bertobat, kemudian mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Kita lihat di sini Allah mengatakan apabila mereka bertobat, kemudian mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian di dalam agama. Artinya apa? Kalau tidak mengerjakan salat bukan saudara kalian. Kemudian juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan antara orang kafir dan orang yang beriman, orang muslim itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Kemudian ada dalil yang lebih kuat lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Pembeda antara laki-laki yang beriman dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Maka dari sini kita paham bahwasanya dalilnya sangat kuat. Makanya tadi dikatakan itu adalah pendapat mayoritas ulama. Kemudian juga testimoni dari sahabat Abdullah bin Syaqiq. Beliau mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah." Sahabat Abdullah bin Syaqiq mengatakan, adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang sebuah dosa yang meninggalkannya itu adalah kekafiran kecuali salat. Maka dari sini pendapat ini sangat kuat dilengkapi dengan dalil-dalil yang sangat kuat berkaitan dengan meninggalkan salat. Tetapi kita tidak membahas perselisihan tersebut, ya. Apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas kafir atau tidak, kita tidak membahasnya. Yang menjadi intinya adalah para ulama berselisih dengan status keislaman seseorang yang meninggalkan sholat gara-gara malas. Ini menunjukkan sholat itu perkara yang sangat penting. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah tatkala mereka berhadapan dengan pezina, tatkala mereka berhadapan dengan pelaku minum-minuman khamr, mereka sepakat itu enggak kafir orang tersebut. Orang yang berzina, mau dia berzina berapa kali, dia enggak kafir. Ulama sepakat, ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tatkala bertemu dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas, mereka berbeda pendapat. Berarti perkara sholat ini perkara yang sangat besar di dalam agama. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatu." Yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya baik maka baik yang lainnya, kalau buruk maka buruk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rukun Islam yang ketiga adalah wa itaiz zakah. Apa itu? Menunaikan zakat. Tentunya menunaikan zakat ini bagi mereka yang terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak semua orang dibebankan dengan zakat ini. Ya, bagi mereka yang memenuhi syarat dan kriteria, wajib mereka mengeluarkan. Dan yang dikeluarkan itu tidak banyak. Ya, tidak memudaratkan harta orang yang kaya mengeluarkan zakat itu. Ya, dan berkaitan dengan zakat ini diwajibkan oleh Allah pada tahun 2 Hijriah. Dan berkaitan dengan dalil-dalilnya sudah sangat jelas. Kalau antum buka Al-Quran, seringkali Allah menggandengkan antara perintah solat dengan perintah zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya surat Al-Baqarah ayat 43, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sebagaimana salat itu wajib, maka tunaikan zakat juga wajib. Di antaranya dalil yang sangat familiar di juz 30 dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah."
Maka menunaikan zakat ini hukumnya wajib. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapati orang-orang yang enggan membayar zakat. Maka beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terbaik setelah Nabi SAW, dia mengatakan, wallahi la uqatilannah. Ya, perhatikan, beliau bersumpah, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara solat dan zakat. Dia solat tapi nggak mau bayar zakat, demi Allah aku akan perangi dia. Kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa? Hal tersebut adalah sesuatu yang wajib. Terus kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah zakat tentunya yang pertama, membersihkan harta orang yang mempunyai harta. Jadi zakat itu dikeluarkan hakikatnya membersihkan harta yang dia miliki. Kemudian selanjutnya adalah membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Tatkala dia mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan, secara otomatis dia telah melepaskan keterikatannya dengan dunia. Dia tidak terlalu terikat dengan dunia. Kenapa orang itu enggan menunaikan zakat? Karena cintanya luar biasa kepada dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah. Manusia itu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Tatkala orang menunaikan zakat, dia menafikan sifat seperti itu pada dirinya. Akhirnya apa? Dia membersihkan jiwanya. Terus kemudian di antara faedahnya adalah menimbulkan hubungan yang harmonis antara kaum muslimin, terutama antara yang kaya dan miskin. Yang miskin tidak akan hasad kepada yang kaya. Kenapa? Dia tahu ada haknya yang diberikan oleh orang kaya tersebut. Bahkan bisa jadi dia mendoakan keberkahan kepada harta orang yang kaya tersebut, ya. Itu diantaranya. Terus kemudian yang keempat, puasa. Puasa ini sudah tidak asing bagi kita, kaum muslimin sudah sepakat, ilmunya telah menyeluruh. Apa puasa di sini yang dimaksud? Puasa di bulan Ramadan. Kapan diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Pada tahun 2 Hijriah, ya, pada tahun 2 Hijriah. Dan Nabi SAW melakukan puasa selama hidup beliau selama 9 kali, yaitu hingga tahun 10 Hijriah. Dalilnya sudah masyhur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba itu artinya adalah wajibah. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dan orang yang berpuasa mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang terakhir, rukun Islam yang terakhir adalah apa? Haji ke Baitullah. Hukumnya wajib, tetapi bagi yang memiliki kemampuan. Kemampuan dari sisi mana? Dari segi harta dan dari segi fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Dan untuk Allah atas manusia, yaitu mereka menunaikan ibadah haji. Jadi di antara haknya Allah atas manusia adalah manusia itu menunaikan ibadah haji. Apakah buat semuanya? Tidak. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu melaksanakan perjalanan ibadah haji tersebut. Dan ibadah haji ini yang wajib berapa kali? Berapa kali? 1 kali. Ya. Nabi SAW bersabda, al-hajju marratan. Haji itu sekali. Faman zada fahuwa tatawwu. Barang siapa yang menambah lebih dari sekali, yang sisanya itu terhitung sunnah. Kemudian tatkala sudah mampu, jangan ditunda-tunda. Sudah mampu ini, nanti ajalah. Jangan ditunda-tunda, disegerakan. Karena kita diperintahkan tatkala melakukan amal ibadah, jangan ditunda-tunda.
dan Nabi bersabda dengan hadis yang khusus. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu tidak tahu apa yang akan menimpanya di kemudian hari. Kita nggak tahu, maka jangan ditunda-tunda. Dan haji keutamaannya sangat besar. Ya, adapun umroh, para ulama berselisih, yang dihapuskan ini dosa besar apa dosa kecil. Tapi kalau berkaitan dengan haji, para ulama mengatakan yang dihapuskan semuanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata hadzal bait falam yarfus walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Barang siapa yang mendatangi rumah ini, yaitu Baitullah, barang siapa yang berhaji, dia tidak berbuat rafas, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Anak kalau dilahirkan, baru dilahirkan itu kira-kira bawa dosa enggak? Yang besar enggak ada, yang kecil enggak ada. Begitulah orang yang mendapatkan haji mabrur. Karena Nabi SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jemaah sekalian, rukun Islam yang harus kita jaga, harus kita maksimalkan semasa hidup kita. Kalau kita mampu, Allah berikan kita kemudahan menjalankan kelima-limanya, maka alhamdulillah kita menghadap kepada Allah dengan sisi atau versi yang terbaik. Tapi kalau ternyata kita adalah orang yang tidak diberikan harta yang begitu banyak sehingga tidak ada kewajiban zakat, dan kemudian kalau kita adalah orang yang tidak ada kemampuan menunaikan ibadah haji, ya, maka setidaknya yang tiga jangan disia-siakan. Apa itu? Yang pertama, perbaiki kualitas syahadat tauhid kita, syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian perbaiki kualitas salat kita, wa iqamis salah, dan perbaiki kualitas puasa kita, wa shaumi ramadan. Karena ketiga-tiga ini wajib bagi semua orang. Adapun yang dua itu, ada sebagian kaum muslimin yang Allah berikan kemudahan sehingga mereka bisa mengerjakannya, dan ada sebagian yang lain yang tidak bisa mengerjakannya dengan hikmah Allah yang telah Allah tetapkan. Nah, demikian jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keimanan kita, keislaman kita bisa istiqamah hingga akhir hayat, dan kita bisa mendapatkan husnul khatimah, istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas tauhid. Dan Nabi SAW mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari kehidupannya meninggal di atas tauhid, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap Jumat kita selalu diingatkan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan muslim. Nah, demikian jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.